Semua itu bisa jadi karena interpretasi terhadap Tuhan banyak. Bisa Udah jadi saya dengar tadi tuh, udah saya dengar Hindu tadi benar, tuh, udah. bisa tolong host kerja, host apa? Ini kerja. Bisa jadi Hindu benar, bisa jadi Buddha benar, bisa jadi Kristen benar, bisa jadi Islam benar. Semuanya berada di arah bisa jadi. Bentar ya. Soundcard saya habis baterai ya. Bentar, suara ada nggak? Ada ya? Ada. Uni Ripa mungkin ambil alih, silakan Uni Ripa. Assalamualaikum. Bentar lagi Uni. Saya mau Ya, lanjut. Oke. Ini dalam filsafat artinya apa? Semua akal manusia bisa mencakupi ini. Artinya apa? Yang namanya Tuhan. Semuanya berkemungkinan saat kita masih kecil. Anda nggak bisa menolak. Anda dibawa ke gereja maka Anda Kristen. Saya tidak bisa menolak ketika saya dibawa ke masjid maka saya Islam. Nggak bisa menolak ketika dibawa ke biara maka Buddha. Nggak bisa menolak ketika dibawa ke kuil dia itu hidup. Ini kenapa? Apakah karena dogma kita bisa menuhankan? Enggak dong. Menunjukkan apa? Ini bisa jadi. Bisa jadi Hindu benar, bisa jadi Buddha benar, bisa jadi Islam benar, bisa jadi Kristen benar. Maka dalam menentukan bisa jadi, apa yang menjadi penengah besar terhadap Tuhan, yaitu akal. Karena apa? Kristen punya akal, Islam punya akal, Hindu punya akal, Buddha punya akal, semuanya punya akal. Tapi Islam tidak punya Bible, Bible bukan punya Islam, Weda bukan punya Islam, Weda juga bukan punya Kristen. Jadi kalau kita berdebat di arah ayat, maka untuk apa kita berdebat di arah yang bukan kepunyaan kita? Namun setiap manusia pasti punya akal. Satu teori yang paling besar di dalam akal, yaitu diferensial. Eksoterisme bro. Apa itu pembeda bang? Sekarang gini Pak Laban. Ketika Pak Laban disuguhkan dengan kata pensil, apa konklusi daripada akal Pak Laban? Pak Laban pasti tahu yang namanya pensil bukan asbak. Yang namanya asbak bukan aspal. Yang namanya aspal pasti bukan karpet. Yang namanya karpet sudah pasti bukan tembok. Yang namanya tembok sudah pasti bukan manusia. Menunjukkan apa? Hebatnya akal Pak Laban bisa membedakan pensil, asbak, tembok, dan segalanya. Tiba-tiba Pak Laban yang manusia disuguhkan dengan satu kata, Tuhan. Justru Pak Laban menyamakan antara Tuhan dan manusia. Menunjukkan Gak masuk akal, itu gak masuk akal bagi saya. Tuhan, yang namanya Tuhan adalah manusia. Kenapa? Gak masuk akal bagi saya itu Tuhan jadi manusia. Wih. Pak Laban nanti dulu. Oke. Dengarkan Sekarang dulu gini, poin Pak dia Laban. gitu loh. Tadi ya, Itu ingat ya. menjelaskan Pak, yang- saya bilang ya. Pak Laban Manusia. kalau nggak bersabar untuk mendapatkan ilmu, Pak Laban nggak bisa di ruang edukasi. Kita lagi ini. mendengarkan Ini premis saya, Nggak Pak. kenal aja Laban. Laban kan kenal kan Laban siapa? Premis saya tadi, Sabar jika dulu. setiap Hargailah manusia host. adalah Tuhan, maka setiap Tuhan adalah manusia. Ingat tuh premis saya. Setiap manusia adalah Tuhan, maka setiap Tuhan adalah manusia. Karena apa? Ini bukan diferensia, perbedaan kata, akan tapi apa? Sinonim. Sinonim kata Tuhan apa? Manusia. Sinonim kata manusia apa? Tuhan. Menunjukkan apa? Berarti setiap premis saya, yang namanya Tuhan pasti manusia, yang namanya manusia pasti Tuhan. Sekarang jalur Kristen mengenal Yesus. Kita bahas. Pak Laban hidup di tahun, bisa kita bilang 1995 dia lahir dengan keagamaan dia Kristen. Aduh. Oke, dengan keagamaan dia Kristen. Kemudian Itu Pak Laban sudah saya apa dia- ilmu tingkat dengar tinggi, tadi. sabar. Allah. Udah. Gak sabar. Laban, Pak Laban ini lahir di tahun 1995. Apa agamanya? Kristen. Dari mana dia mengenal Alkitab? Apakah Pak Laban melihat Yesus? Tidak. Apakah Pak Laban pernah berbicara dengan Yesus? Tidak. Apakah Pak Laban pernah menyentuh gigi Yesus? Tidak. Menunjukkan apa? Dia tahu daripada Alkitab yang diinterpretasikan yang kemudian Yesus itu wajib disembah. Sekarang tinjau. Ini Pak Laban. Dia tahu dari Yesus mana? Daripada pemberitaan terdahulu. Sekarang ada satu lagi. Di dalam kecacatan pola pikir. Ini logical fallacy. Logical fallacy. Ada satu ranah daripada logical fallacy, yaitu bandwagon. Arti bandwagon apa? Artinya sesuatu yang nggak bisa kamu yakini secara akal,
Namun kamu yakini daripada pemberitahuan orang lain. Ini kecacatan dalam pola pikir. Kenapa? Pola pikirmu tidak mendapati hal ini. Agar tapi kamu percaya daripada pemberitahuan orang lain. Ini logical fallacy bandwagon namanya. Menunjukkan apa? Sekarang kita tinjau antara Yesus dan Pak Laban. Ini Yesus, ini Pak Laban. Kata saya tadi, jika setiap manusia adalah Tuhan, maka setiap Tuhan adalah manusia. Benar ataupun tidak? Kita buktikan secara akal yang semua orang bisa berpikir. Kita buktikan. Pertama, Yesus. Yesus ini, Pak Laban nggak pernah lihat. Kemudian berangsur-angsur, diciptakan di kanalisasi Alkitab. Kemudian sampai di kepala Pak Laban, beribu-ribu tahun yang akan datang. Kemudian Pak Laban imani. Sekarang Pak Laban. Ada seorang daman memberitakan Pak Laban adalah Tuhan. Terus daman menciptakan sebuah kitab Labanbel. Artinya apa? Bible tentang Laban, Labanbel. Terus berjalan 2000 tahun yang akan datang. Sekarang pertanyaan saya, Pak Laban sedang Tuhan atau sedang dituhankan? Menunjukkan bahwa haram bagi Tuhan menginjaki waktu bumi. Karena apa? Jika Tuhan menginjaki waktu bumi, inilah yang terjadi. Setiap manusia berhasil jadi Tuhan, setiap Tuhan berhasil jadi manusia. Artinya apa? Siapapun bisa dituhankan. Kalau manusia adalah Tuhan, maka setiap Tuhan adalah manusia. Kenapa Tuhan nggak boleh menginjaki waktu bumi? Karena 3 waktu bumi. Pertama, ada yang namanya masa lampau. Masa lampau ini efeknya konon. Masa sekarang fakta. Masa yang akan datang namanya harapan. Kalau Tuhan datang ke bumi menginjaki masa dahulu, maka dia akan menjadi konon. Maka tidak jarang kita dapati, bisa jadi mitologi ataupun fakta. Karena apa? Kita berada di masa sekarang. Kalau Tuhan datang di 2024, dia menjadi fakta. Namun menjadi konon nanti untuk umat harapan. Jika Tuhan nanti datangnya, dia akan cuma menjadi harapan. Maka haram dia menginjaki waktu bumi. Ketika Allah di luar bumi, dia di luar bumi. Maka konon tidak ada pada Allah, fakta juga tidak ada pada Allah, harapan juga ada pada Allah. Menunjukkan apa? Dialah Sang Maha Benar. Di luar bumi yang kemudian mengatur bumi. Itu. Jadi waktu prison, konon, dan harapan haram bagi Tuhan. Makanya Tuhan, yang namanya definisi daripada Tuhan, haram kepada berwaktu. Karena adanya umat Islam yang membantah Yesus dan kemudian itu mengatakan itu konon. Haram bagi umat ateis yang kemudian mengatakan dia cuma konon, mitologi. Bagaimana ada manusia yang kemudian lahir tanpa ayah menjadi konon? Maka apakah pantas Tuhan dihina oleh pola pikir manusia? Host, maaf interupsi. Mengingatkan waktunya maghrib untuk Anda, untuk sementara juga mungkin ukti kita mau menggantikan tukang kurios. Mohon maaf ya Ustadz ya, demi kebaikan semuanya. Silakan Anda lanjutkan kewajiban Anda. Ukti Ripa, Kang Kurios, dilanjut. Udah clear belum? Enggak, maksudnya si Daman udah clear belum biar dapat poinnya. Udah. Oke, saya lanjut ya. Kesimpulan, tunggu. Closing dulu. Saya mau lanjut. Ya, lanjut. Closing. Nah, ini kita closing ya. Jadi closingnya tuh gini. Ketika si Laban tadi bilang apa yang dia bilang tadi, saya sampai lupa tadi. Nah, bukan soal Tuhan bisa jadi apapun. Emang benar Tuhan bisa jadi apapun. Akan tetapi Tuhan tidak pantas menjadi apapun. Artinya apa? Anda orang yang waras. Arti orang yang waras, dia bisa memilih di antara tai dan makanan. Soal bisa, sudah pasti bisa Anda untuk makan tai. Akan tetapi saat Anda makan tai, Anda tidak waras. Menunjukkan apa? Secara standarisasi kenormalan, kewarasan Anda pasti memilih makanan. Itu juga Tuhan kepada zatnya bisa nggak jadi manusia? Pasti. Akan tetapi kelayakan dia menjadi Tuhan itu tidak layak. Karena apa? Tuhan Maha Kuat. Manusia maha lemah. Bagaimana menjandingkan di dalam pola pikir antara kuat dan lemah bersatu dalam wadah. Kalau bersatu dalam wadah, maka semua Mute dulu Elia. pola pikir. Oke, silakan lanjut. Saya sholat dulu. Oke. Saya bicara dulu sedikit. Sebentar Billy. Elia, pastikan ini Elia betulan. Halo? Benar. Oke, good. Gini, saya mau di-mute dulu Elia. Kita mantul ya ini ya. Ya, mantul, di-mute dulu. Host siapa di sini, host? Host siapa di sini?
Nona Cebi, Nona Cebi. Cebi monitor Cebi. Uni moderator bukan? Moderator kan? Coba jadikan moderator. Jadikan Oh, iya. moderator. Oke. Oh, Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut ya. Saya mau kembali ke bawah dulu supaya apa yang saya jelaskan itu sejalan dengan Daman. Kemudian kita mulai step by step ya. Pertama, tadi pertanyaan Laban itu tentang pengenalan Tuhan. Oke. Kita sebagai manusia lahir tanpa pengetahuan. Ini Pastinya kita sebentar, sepakat dengan naikkan situ. dulu Limeron tadi mungkin untuk menjadi narasumber dari Elia naik Kristen. lagi. Ya, Elia naik lagi ya. Udah turun sendiri, belum ada request. Lanjut Uni, lanjut. Elia naik lagi ya. Sayang banget Elia. Oke. Pertama, setiap manusia itu lahir tanpa pengetahuan. Saya rasa kalau ada yang membantah bahwa ada manusia yang lahir sudah memiliki ilmu pengetahuan, tolong naik ke atas, bantah menggunakan paradigma apapun, terserah. Lalu ketika manusia tidak memiliki ilmu pengetahuan, maka dia bertumbuh secara jasmani, berkembang secara kognitif, akhirnya mendapatkan pengetahuan. Dari mana pengetahuan yang dia dapat? Ada dua. Ketika saya belajar, saya menemukan para ilmuwan, para ahli itu entah dari psikologi, entah dari sosial. Elia silakan naik lagi ya, kalau masih standby di sini. Nah, yang pertama itu adalah dari rasionalitas, ya, dari rasionalitas. Rasionalitas ini melibatkan apa? Kognitif, daya berpikir, akal manusia. Kemudian pengetahuan yang kedua berasal dari empiris. Empiris ini pengalaman, by experience. Ketika dia bertumbuh secara jasmani, berkembang secara kognitif, dia tahu bahwa api panas karena dia pernah menyentuh api. Disepakati rasanya itu dikatakan panas karena ada konsensus kesepakatan bersama kalau oh ini rasanya panas, kalau ini bahasa Indonesianya panas, bahasa Inggrisnya hot. Lalu ini disepakati penjewantahan rasa yang kita pegang api, maka kita sepakati oh ini istilahnya panas, maka kita sepakati bersama bahwa ini namanya panas. Maka kita tahu api panas berdasarkan dari rasionalitas dan juga kognitif. Itu dua sumber pengetahuan. Ya, ini berkaitan dengan sesuatu yang materi, sesuatu yang eksak, sesuatu yang memang terindra. Karena konsep dari persepsi, apa itu persepsi dalam ilmu psikologi? Persepsi adalah apa yang kita juantahkan dari lisan kita terkait apa yang stimulus kita masuk. Stimulus apa itu? Seandainya kulit kita terpapar matahari, kita katakan itu panas, itu stimulus menyentuh kulit, lalu kita sampai di otak kita, kognitif kita bekerja, lalu kita katakan wah itu namanya panas. Mata kita ada stimulus, kita melihat bentuk warna biru, lalu kita katakan oh itu namanya biru, kita sepakati itu warnanya biru, maka keluarlah persepsi bahwa itu warnanya biru, itu juga stimulus. Jadi persepsi itu keluar karena ada stimulus yang masuk. Oh kita bau kentut, kentut itu bau, ada stimulus masuk ke hidung kita, masih kena indera, lalu kita tahu bahwa itu bau, kita sepakati ini bau. Begitu ya, makanya manusia bisa menyebutkan ini bau. Maka ada perbedaan bau dan wangi. Kalau tidak ada perbedaan antara bau dan wangi, tidak mungkin dikatakan bau dan tidak mungkin dikatakan wangi. Karena ada kata bau dan kata wangi, makanya itu berbeda. Diferensia tadi, kata Daman. Interupsi lagi Uni. Yes. Di bawah mau minta naik itu, banyak yang minta supaya dinaikin. Tolong dong host. Elia tidak meminta naik ya guys. Request lah, Request dong ya. Request. Elia kita nggak perlu paksa-paksa orang untuk naik ke atas dong. Kalau Elia memang bersedia bahas filsafat, di sini ada Hawking juga, prof kita. Elia silakan. Kita nggak usah bawa dalil kitab suci deh ya kalau perlu ya. Nah, lalu kemudian ini adalah rasionalitas dan empiris adalah pengetahuan yang basicnya selalu dipakai para saintis. Mereka-mereka yang rata-rata tidak percaya tentang Tuhan, sesuatu yang yang tak terjuantahkan, sesuatu yang goib. Mereka tuh tidak percaya itu. Nah, mereka biasanya pengetahuannya dari rasional dan juga empiris. Itu dulu. Nah, jadi perbedaan antara orang yang bertuhan dengan orang-orang yang hanya menggunakan rasionalitas dan empiris, itu ada satu pengetahuan dari mereka yang bertuhan. Apa itu? Wahyu. Wahyu ini bahasa Arab, dari kata wahaya. Secara etimologi maknanya adalah cepat dan tersembunyi. Nah, jadi perbedaan antara saintis yang non beragama dengan orang beragama adalah pengetahuan orang beragama ditambahkan bukan hanya, sorry ya, saya Prof. Hawking nanti boleh dibantah ya. Kalau orang-orang saintis itu proses pengetahuannya rasional dan wahyu, itu saya letakkan di angka 2.
rasional angka 2, empiris angka 3. Maka saya katakan orang beragama lebih tinggi daripada orang-orang sains. Kenapa? Orang beragama dapat informasi, wahyu nomor 1. Informasi, kalau dalam, saya tidak tahu iman Kristiani, kalau dalam Islam ini adalah doktrin, kita akui ini doktrin. Tapi bedanya adalah doktrin di sini bukan berarti tidak bisa dibuktikan. Tapi doktrin di sini ketika diberitahukan lebih dulu, maka silahkan kalian uji secara empiris dan rasional. Kalau ternyata salah, kesalahan, silahkan tinggalkan. Karena apa? Karena Al-Quran sebagai wahyu dari Tuhan, dia pertama beritahukan dulu. Setelah dia beritahukan, maka baru dia trigger manusia. Silahkan kalian buktikan. Afala ta'qilun, afala tadabbaru. Nah, artinya apa? Saya selalu sebagai orang yang beragama selalu mengatakan bahwa orang-orang beragama lebih tinggi pada saintis. Saintis itu dia uji dulu, uji lab dulu, muncul teori. Teori itu pun nanti berubah-ubah. Kalau ada teori yang lebih unggul, maka akan terbantahkan. Teori ini gagal dengan teori ini. Nah, kecuali dia sudah menjadi hukum. Hukum apa istilahnya Prof. Haukin? Ilmu yang tidak perlu lagi diuji kebenarannya karena memang sudah benar, apa namanya itu? Saya lupa bahasa filsafatnya karena saya tidak terbiasa ya. Jadi artinya apa? Kalau wahyu itu diberitahukan dulu. Setelah diberitahukan dulu tanpa perlu diuji, baru nanti silakan kalau kalian ingin membantah ini benar atau tidak, silakan diuji. Nah, itu ya, itu perbedaannya. Jadi kita mengetahui tentang Tuhan itu tidak bisa dengan empiris dan rasionalitas. Ya, karena Tuhan itu masuk ke ranah beyond logic, bukan unlogic loh ya, bukan unlogic, tapi ranah beyond logic, di luar daripada penalaran. Karena Tuhan, entitas yang kita bicarakan adalah entitas yang kita tidak mampu indrakan. Beda ya, tak mampu diindrakan dengan tak terindra itu beda. Unlogic dengan beyond logic itu berbeda. Oke, mungkin terlalu panjang ya. Oke, sudah clear. Jadi itu dulu pemaparan Uni berdasarkan pengetahuan. Kita pengetahuan dulu. Nanti kita baru lanjut step by step ke depan. Silakan dari Prof. Haukin menambahkan atau yang Kristen silakan memberikan paparannya terkait tentang pengetahuannya tentang Tuhan. Silakan. Untuk ini aku kasih ke Bang Billy dulu ya. Bang Billy udah dari tadi soalnya belum ada kesempatan untuk ngomong. Bang Billy monitor. Oke. Jadi saya nggak akan tanggapi Rifa ya, karena itu udah jelas bagi saya ya. Walaupun ada beberapa bagian yang harus dijelaskan juga ya, bahwa saya tidak sependapat dia, tapi saya nggak fokus ke Rifa dulu. Saya fokus ke hostnya dulu. Hostnya masih ada nggak? Baru sholat Bang, baru sholat. Ya kalau begitu saya standby. Oke. Ada yang mau nanggepin Bang Haukin mungkin? Elia Bang mungkin? Haukin dan Elia silakan. Bang Haukin boleh, Elia boleh, silakan. Dari tadi saya nyimak dulu. Oke, silakan Elia. Perkembangan diskusi. Saya sebenarnya mau melihat kepenuhan argumentasi itu muaranya kemana, itu yang Oke, muaranya ya, apa Uni mau lanjutkan dulu? Lanjutlah. Oke, Ini kan sip. tadi masih gantung, coba. Sedikit aja lanjutnya. Jadi ketika saya sebagai seorang muslimah tahu tentang Tuhan itu bukan karena saya ketemu Tuhan langsung. Saya kenalan di warung kopi, lu Tuhan ya? Iya, gue Rifa. Oh, nggak gitu caranya. Ya, tidak ada istilahnya saya mengenal Tuhan itu karena saya mimpi ketemu Tuhan terus digendong sama Tuhan, terus saya mengalami perjalanan jalan-jalan pegangan tangan sama Tuhan, nggak ada. Bukan begitu cara ketemunya dengan Tuhan. Bukan begitu mengenal Tuhan itu ya. Lalu? Tadi pertanyaan silaban, sabar. Awaluddin ma'rifatullah. Mengenal Tuhan itu bukan berarti ketemu tatap muka terus tatap-tatapan, enggak. Tapi saya tahu curious moto. Saya sekedar tahu. Tapi apakah dia mengenal saya? Oh, belum tentu. Cara dia mengenal saya adalah ketika dia sudah bisa menyebutkan siapa Rifa berdasarkan sifat-sifat saya dan karakter saya, baru bisa dia dikatakan mengenal saya. Kalau cuma sekedar, oh itu Rifa, oh ini Rifa yang sering debat itu cuma sekedar tahu. Itu dia nggak kenal. Tapi dia bisa dikatakan kenal nanti, oh si Rifa itu kalau malam-malam suka manjat-manjat tembok. Oh dia suka tantrum itu, kalau saya habis bangun tidur dia suka lompat-lompat ke kanan dan ke kiri. Oh dia kalau saya nanya dikasih es krim dia ngambek mintanya permen. Bang Oto paham itu. Karakter saya dia paham, maka dia bisa dikatakan mengenal saya. Coba bantah saja dulu itu ya. Nah, maka Awaluddin sebentar Billy tadi katanya tidak mau menanggapi ya. Billy nanti dulu aja. Ya, kita kan bicara tadi kan saya minta di muara. Maka
ketika ada orang-orang dalam perspektif Islam mengenal Tuhan by empiris dan rasional, maka orang ini harus bisa membuat sebuah pembuktian bahwa Tuhan itu betul-betul dibuktikan dengan empiris dan rasional. Contoh, Tuhan ada dalam kaidah sejarah. Harus ada bukti-bukti secara konkret karena kita bicara ilmu pasti. Tapi kalau dalam Islam, Tuhan itu tidak masuk sejarah karena Tuhan itu tidak masuk ke dalam ruang dan waktu, tidak terikat ruang dan waktu. Tuhan itu beyond logic. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa mendefinisikan bentuk Tuhan secara pasti. Kalau ada, tolong bawa ke hadapan saya. Ya itu. Jadi kalau kita bicara ilmu pasti, Tuhan masuk sejarah, maka satu yang dalam ilmu sejarah dari kata sajaratun yang artinya adalah pohon, di mana di situ ada akarnya. Maka kita yang pertama sekali kalau dalam ranah sejarah yang perlu kita tuntut adalah siapa? Siapa? 2, kapan? 3, di mana? Ya, siapa bicara tentang pemberi info? Saksi mata. Kedua, kapan? Waktu, timeline, di mana? Dan kalau ini cara mengenal Tuhan, maka di sini sudah gagal sebagai Tuhan. Kenapa? Tuhan masuk ke dalam ruang dan waktu, terikat ruang dan waktu. Siapa? Siapa yang pernah bertemu dengan Tuhan? Harus pasti, karena ini ilmu dunia, karena by empiris, Gini, bukan by. Nah, sebentar, sedikit lagi. Maka klaim umat Islam bahwa Tuhan itu beyond logic, bukan unlogic. Ya, bukan unlogic tapi beyond logic. Yang kedua, Tuhan adalah entitas yang tak terindrakan tapi dikenali karena Tuhan memperkenalkan dirinya. Bukan manusia yang menghampiri Tuhan, tapi Tuhan memperkenalkan dirinya, bukan datang menjadi manusia baru, menjadi makhluk lain, tetapi Tuhan mengutus manusia pilihannya untuk memperkenalkan dirinya. Itu dalam Islam. Maka umat Islam ketika ditanya kenapa kalian bisa mengenal Tuhan? Karena kami mengenal Tuhan dari apa yang disampaikan nabinya, berdasarkan firman yang dititipkan kepada nabinya. Apa itu? Dari mana kami bisa mengenal Tuhan? Dari sifat-sifat Tuhan itu. Ketika dikatakan sifat Tuhan satu, dia tunggal, maka kami percaya. Itu yang namanya konsep iman. Kita iman, dia satu. Karena kalau dua secara logika kita berpikir, wah kalau Tuhan berkeluarga nanti dia berantem nih. Laki bini berantem dia nanti. Enggak, saya mau perempuan hidungnya bulat begini. Saya enggak mau. Yang lakinya bilang gini, kan bahaya. Ini logik, mulai logik. Lalu kemudian ketika Tuhan katakan bahwa dia maha pengasih, maha penyayang. Oke, kalau Tuhan itu penuh dengan kejahatan, wah benar nggak nih Tuhan? Logik bermain. Ketika informasi diberi, diolah oleh kognitif. Ketika Tuhan katakan, aku adalah Tuhan yang maha jahat katanya. Nah, maka di sini orang berpikir, wah kalau Tuhan itu maha jahat, maka dia tidak bisa dikatakan Tuhan. Silahkan tolak ini Tuhan. Maka ketika Tuhan memberitahu tentang dirinya dalam Islam, Tuhan yang beyond logic ini tetap menjadi beyond logic karena dia adalah konsisten, ya karena dia juga beritahukan bahwa sifatnya konsisten. Tapi manusia bisa mengenal dia dengan mengenal sifatnya, bukan mengenal bentuknya, wujudnya, mukanya, hidungnya, atau bertemu dengan Tuhan. Nah itu ya, itu Islam. Silakan paparkan kekristenan dulu nih. Kita diskusi di sini. Elia host, besarkan Elia host. Oke, nggak perlu dibesarin juga, apa-apa kok. Nggak apa-apa host, besarkan aja host. Gini, tadi saya mau konfirmasi dulu. Tadi Uni mengatakan bahwa Tuhan itu beyond logic, benar? Yes, beyond logic. Beyond logic itu artinya melampaui logika, toh? Melampaui logika. Betul. Tuhannya ya, bukan pengajarannya ya. Tolong ditekankan, Tuhannya bukan pengajarannya. Ya, oke. Nah, lalu tadi dikatakan kita harus mengenal Tuhan secara empiris dan rasional, betul Oh enggak, saya tidak sepakat dengan itu. Mengenal Tuhan itu bukan secara empiris dan rasional. Tapi ketika Tuhan memberikan informasi tentang dirinya, kita boleh uji secara empiris dan rasional. Bukan berarti Tuhannya yang kita empiriskan. Tetapi ketika dia mengatakan bahwa, contoh, saya satu katanya. Secara rasional kita akan uji. Apakah saya sebagai manusia yang berpikir ini menerima Tuhan itu satu? Saya akan merenungkan itu. Wah, kalau Tuhan saya ada 3 ya kan? Misalkannya nanti anaknya pengen bikin keledai kakinya 10, bapaknya nggak terima. Saya nggak usah ini kan saya kasih contoh. Gini loh. Memastikan. Gini. Saya kan lagi kasih contoh sama. Kalau tidak enggak. Gini loh, brother. Dengar dulu. Saya gini ya. Ini Tuhan kasih tahu info tentang dirinya. Saya satu katanya. Kul huwallahu ahad kata dia. Katakan Allah itu satu. Nah, ini rasional kita berfungsi nggak gini? Oh, kalau dia satu, loh,
kenapa harus satu ya? Kalau dia berkeluarga kan enak juga. Ah, ini kan nggak terima saya kalau saya sebagai manusia dikasih tahu Tuhan saya ada 3 gitu kan. Wah, kalau dia 3 nanti dia berantem sesama dia. Oke, berarti Kan gitu. Itu rasional, bermain rasional saya. Gitu loh. Oke, Kan rasional. begitu. Gini, wait. Tadi Anda mengatakan bahwa memahami Tuhan itu bukan dengan empiris dan rasional. Sekarang Anda mengandalkan rasio Anda sendiri. Gimana sih? Loh, gimana sih Elia? Makanya dengarkan poin saya. Saya katakan pengetahuan tentang Tuhan bukan dari rasionalitas dan empiris. Tapi makanya bedakan Tuhan dengan pengajarannya, brotherku. Makanya kalian mohon ya, kata-kata saya itu jangan dipotek-potek. Tuhan Gimana sih? Gimana? itu adalah entitas yang biologik, tak mampu diempiriskan, tak mampu dirasionalkan. Pengajarannya, ya, contoh dia bilang, dia mengajarkan saya satu. Nah, itu ajaran dia itu. Ajaran dia tentang dirinya. Dia mengatakan bahwa sifatnya itu satu. Entitas yang kita sebut dengan Tuhan ini satu-satunya. Nah, maka ketika kita dengarkan bahwa oh, dia satu-satunya, maka kita sebagai makhluk yang berpikir itu akan menguji dalam logika kita. Nah, kalau saya berpikir begini, masuk akal nggak Tuhan itu satu? Atau masuk akal nggak kalau Tuhan itu 3? Masuk akal nggak Tuhan itu 3 dalam satu? Maka saya akan menguji ini dalam kaidah berpikir saya. Contoh, makanya saya kasih tadi contohnya. Kalau dia katakan saya ini sebenarnya satu tapi ada 3. Nah, ini otak saya ngelek, ini menolak. Loh, kalau kamu satu tapi 3, yang benar yang mana? 3 atau 1? 1 apakah sama dengan 3? Nah, otak saya kan ngelek nih, tidak. Ini bertentangan dengan kaidah berpikir. Tapi kalau ketika dikatakan satu, ya satu apa? Ya satu. Oh iya, wajar, dia kan Tuhan, nggak ada yang mirip dengan dia. Yang namanya dia Tuhan. Kalau seandainya Tuhan itu lebih dari satu, ya berarti Tuhan banyak dong. Nah, saya sebagai manusia kira-kira memiliki Tuhan banyak gimana nih? Wah, konsekuensinya bahaya nih. Kalau yang satu pengen keledai kakinya 5, yang satu lagi pengen keledai kakinya 3. Wah, kalau dia berantem habis kita nih. Bayangkan Tuhan berantem kayak film dewa-dewa ya kan? Antara dewa Zeus berantem dengan saudaranya kan habis kita nih kalau dia berantem. Nah, akhirnya kita berpikir, oh masuk akal ya kalau Tuhan itu satu dan tunggal ya. Kan begitu. Nah, bukan Tuhannya yang diempiriskan, tetapi pengajarannya silakan dibuktikan. Ketika Allah berkata begini, Aku adalah Ar-Rahmanur Rahim. Maka secara empiris saya mengalami apa? Oh iya ya, kalau seandainya Tuhan itu Tuhan yang kejam, otomatis dia kalau seandainya ada orang tidak beriman langsung dipenggal itu sama anak kecil yang menyusui misalkannya. Wah, ini Tuhan kejam nih. Dia nggak Ar-Rahman Rahim. Tapi Tuhan yang Ar-Rahman Rahim itu adalah ketika ada orang kafir nggak langsung dimatikan, tapi dikasih dulu ilmu, diutus nabi kepadanya, diutus rasul kepadanya, diperingati. Wah, ini bentuk rahmat Tuhan nih. Tuhan penyayang nih. Ketika ada Sodom Gomora nggak langsung di bumi hamut. Ini kan lagi saya ini lagi mencontohkan loh. Gini loh, brother. Tekankan itu begini. Gimana sih ini? Ketika Uni mengatakan Tuhan itu oke, Tuhan Tapi itu, kasih ajuan Elia, tunggu dulu. Kasih kamu pendapat dari Kristen juga loh. Kalau tuh mengenal Tuhan itu by empiris, rasional atau bagaimana? Biar Oke, saya juga bentar, bisa. Silakan. nanti kita ini terbalik aja, jadi piramida ke bawah aja. Gini, Anda mengatakan bahwa Tuhan itu tidak beyond logic. Nah, Kok Tuhan tidak beyond logic? Gimana sih? Tuhan itu beyond logic. Pengajarannya itu logik. Itu sih iya. gimana sih? Kan saya tadi bilang Tuhan itu beyond logic. Ya. Tuhan beyond logic. Lalu mengatakan pengajarannya logik. Oke. Bukan logik. Dengar ya. Tuhan itu beyond logic, melampaui akal. Pengajarannya itu logik. Logik. Oke, logik ya. Kalau pengajarannya mengenai dirinya sendiri dan beyond logic, mungkinkah kamu melogikkan pengajarannya sendiri mengenai dirinya yang beyond logic? Kok melogikkan dirinya? Gimana sih ini? Ini dengar coba. Gini. Santai. Tadi kan Anda itu berbicara tentang dirinya lah yang satu lah bla 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 bla. Itu pengajarannya, karena dia kan gini, dia itu mengajari manusia bukan monyet ya. Kalau dia ajari manusia, maka manusia itu karena yang membedakan manusia dengan monyet adalah akal. Saya kasih sketsa deh. Biar biar tangkap poin saya dulu ya. Saya ulangi ya. Ini saya ulangi sekali lagi loh ya. Nanti baru patahkan argumen saya, baru masukkan argumenmu yang benar ya. Itu namanya diskusi, edukasi. Saya katakan tentang Tuhan itu
itu beyond logic. Ya, tentang Tuhan itu jangan dipotek-potek. Oh, sifatnya Tuhan, oh, zatnya Tuhan, oh, tubuhnya Tuhan. Bukan begitu. Yang disebut dengan Tuhan itu, entitas yang disebut dengan Tuhan adalah zat Allah dan sifatnya dan segala yang ada pada dirinya. Jadi itu tidak terlogikakan, ya, tidak terlogikakan. Ya, tetapi ketika Tuhan mengajarkan bahwa Dia memiliki sifat tunggal, itu artinya ada pengajaran. Maka pengajaran ini harus logik. Kenapa? Karena dia bukan ngajarin monyet yang tak berakal, tapi dia mengajarkan manusia yang berakal. Ketika dia mengatakan dia 1 dalam 3, 3 dalam 1, ini bertentangan dengan akal. Ya, kenapa? Karena ketika dikatakan 3 dalam 1, 1 dalam 3, ini sama sekali adalah pengajaran yang unlogic, bukan beyond logic, tapi unlogic, bertentangan dengan akal. 1 tidaklah 3, 3 tidaklah 1. Nggak mungkin lingkaran itu pada saat bersamaan adalah segitiga. Tidak mungkin laki-laki pada saat bersamaan adalah perempuan, kecuali transgender. Nah, maka Tuhan mengajarkan bahwa Tuhan memiliki sifat tunggal. Maka ketika kita menerima apa definisi tunggal, kita ambil tunggal. Tunggal ya tunggal, 1 ya 1. Nggak ada tunggal itu adalah 3, 3 itu adalah tunggal. Maka pengajaran ini harus logik. Kenapa? Karena Tuhan mengajarkan manusia yang punya logika. Ketika Tuhan mengajarkan manusia yang punya akal, tapi pengajarannya itu membantahi akal, artinya Tuhan sedang menghina manusia, memberikan pengajaran yang bertolak belakang dengan fungsi-fungsi manusia sebagai makhluk berakal. Nah, itu maksud saya. Jadi ketika Tuhan, jadi jangan dipotek-potek ya. Oh, sifat Tuhan adalah Tuhan. Wah, kami tidak pernah mendikotomikan Tuhan. Kami tidak bikin Tuhan seperti puzzle. Kita bicara tentang zat dan sifatnya yang adalah entitas tertinggi yang disebut dengan ilah yang bernama Allah ini, itu laisa kamislihi syai'. Dengar ya, laisa kamislihi syai' artinya beyond logic, tak ternalar. Tapi ketika yang laisa kamislihi syai' ini berkata bahwa aku punya sifat tunggal, maka pengajaran tunggal ini tak akan bertentangan dengan akal dan logika. Apa definisi tunggal? Satu-satunya. Tidak ada yang lain. Tidak ada lebih daripada 1 sama dengan 3, 3 sama dengan 1. Kalau ada yang dikatakan aku tunggal, tapi ternyata tunggalku adalah 3, 3 adalah tunggal, ini Tuhan sedang memijak-mijak logika manusia. Ini ibarat kata anak umur 5 tahun dipaksa mempelajari skripsi ini. Ya, aduh nggak sanggup, nggak mungkin, 3, 1, maksudnya apa? 3 ya 3, 1 ya 1 gitu. Nah, jadi tolong ya, entitas yang disebut dengan Tuhan itu beyond logic, tapi pengajarannya itu logik. Ya, mungkin silakan. Oke, gedein saya dong. Besarkan dia. Oke. Ya. Bentar ya. Saya masih menunggu Elia ya dengan penjelasan keagamaannya ya. Saya ingin tahu bagaimana cara mereka mengenal Sabar Tuhannya dong, ya. saya ini dulu. Oke. Ini yang mau saya kritisi dari tadi. Ya. Simple sebenarnya, nggak lama-lama ini ya. Tuhan is beyond logic. Ya, Tuhan katanya biologik. Pengajarannya tentu adalah nomina. Artinya pengajaran yang diterima dari Tuhan harus logik. Oke. Tuhan beyond logic, pengajarannya harus logik. Nah, pertanyaan saya, kalau dia mengajarkan mengenai dirinya yang beyond logic, haruskah kamu paksakan pengajarannya itu logik? Oke, bisa jawab langsung? Ya, silakan. Kita diskusi. Saya jawab, ketika Tuhan mengajarkan manusia tentang diri. yang unlogic. Iya, dengar. Saya jawab ini. Ya. Tuhan ketika mengajarkan tentang dirinya, maka Tuhan ini adalah Tuhan yang tidak akan pernah menginjak-injak logika hambanya. Ketika dia katakan, saya Ar-Rahman Ar-Rahim, maka Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah sesuatu yang manusia pikir ini adalah sifat baik yang ada pada entitas, entah manusia, entah Tuhan. Tapi perlu diingat, ketika Tuhan katakan, ini saya kasih satu contoh, dia ajarkan bahwa aku ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Secara logika,
maka kita tahu bahwa sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah sifat yang memang harus dimiliki oleh Tuhan. Karena kalau dia Tuhan yang maha jahat, membunuhi bayi, tak berdosa misalnya, maka ini tidak logik sebagai Tuhan. Maka sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya itu kita bisa terima dengan nalar. Bukan berarti sifat Rahman dan Rahimnya itu sama seperti manusia, sehingga sifat Rahman dan Rahimnya Tuhan itu adalah sifat yang logik seperti manusia. Tetap menjadi beyond logik sifatnya. Karena melampaui ruang dan waktu, sifatnya tidak sama dengan manusia. Tapi kita tahu sifat Rahman Ar-Rahim ini ada. Kita juga punya sifat Rahman Rahim loh. Contohnya apa? Kita kalau lihat anak kecil nggak langsung kita bunuh kalau dia salah. Ini saya kasih contoh itu ya. Sebentar dulu. Allah itu laisa kamislihi syai'. Dengar dulu ya. Ketika sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahimnya ini tetap laisa kamislihi syai'. Tetapi Ar-Rahman Ar-Rahim ini yang kita tahu adalah tidak gampang marah, tidak gampang membunuh, memberikan petunjuk, memberikan upah kepada orang benar. Kan begitu. Kalau yang saya nih, saya contoh. Sayangnya saya kepada anak saya, ketika anak saya ini salah, saya tidak langsung bantai kepalanya. Anda percaya nggak Tuhan transenden? Tunggu dulu, selesaikan dulu, jangan ditanya dulu pertanyaannya lain. Saya mau biar Anda paham, karena saya khawatirnya. Sebentar dulu, brother ya, biar enak gitu loh. Tadi kan Anda, kecuali Anda yang memaparkan, boleh Anda panjang waktunya. Anda kan bertanya, saya paparkan, ya. Nah, saya dari tadi nunggu loh pemaparan Anda bagaimana cara Kristen mengenal Tuhan, Kan ya. saya tanggapi dulu argumentasi Anda yang. Ya kan belum selesai, poinnya belum ditangkap. Ya poinnya belum ditangkap. Ketika Tuhan mengajarkan tentang dirinya, Tuhan tidak mengajarkan tentang dirinya yang beyond logik itu. Nah, Tuhan sedang mengajarkan kepada kita umat Islam menggunakan bahasa yang kita pahami, itu apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka orang-orang secara konsensus manusia di dunia ini tahu Ar-Rahman Ar-Rahim ini artinya adalah diterjemahkan menjadi penyayang dan pengasih. Oke, ternyata pengasih dan penyayang ini bukan hanya ada pada diri Tuhan. Ternyata kita manusia punya pengasih dan penyayang. Nah, contoh saya, pengasih dan penyayang saya apa? Anak saya kecil, umur 3 tahun. Dia berbuat salah, dia tumpahkan air atau dia bakar rumah. Saya tidak langsung penggal kepalanya karena saya maha pengasih dan penyayang. Maka ketika kita berpikir Tuhan juga punya loh pengasih dan penyayang, sama nggak? Tetap sifatnya itu laisa kamislihi syai'un, melampaui ruang dan waktu, tapi masih bisa ternalar. Oh, nggak mungkin dong Tuhan kalau ada manusia berdosa langsung diwariskan dosanya, atau anak kecil yang menyusui dipenggal sama Tuhan, karena nggak logik. Kalau seandainya begitu berarti Tuhan jahat nih. Kenapa? Saya aja yang ibu-ibu, kalau anak saya salah umur 3 tahun ya kan dia nggak tahu apa-apa, masa saya harus bantai nih anak? Nah, maksudnya adalah ketika Tuhan beritahukan bahwa saya ini Ar-Rahman Ar-Rahim, kita tahu Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah sifat yang masuk akal. Oh iya, nggak mungkin Rahman Ar-Rahim dia penggal-penggal anak kecil yang nggak berdosa, dia bunuhi orang yang tidak berdosa. Oh, ini nggak Rahman Ar-Rahim nih. Maka ketika kami umat Islam diberitahukan oleh Allah, saya Ar-Rahman Ar-Rahim. Tetap Ar-Rahman Ar-Rahim Allah ini melampaui ruang dan waktu, beyond logik, tetapi secara kami tangkap, oh saya paham. Karena rasional kami bekerja. Oh, yang namanya Rahman Rahim itu mengampuni dosa kalau umatnya bersalah, tidak membunuh orang yang benar demi orang-orang jahat, tidak membantai bayi-bayi yang tak berdosa, ya kan? Gitu, itu logika kami gitu loh, pengajarannya gitu. Oke. Ada lagi? Silakan Elia. Ya. Gini. Oke, keesaan tadi ya, kesatuan ya. Gedein dulu dong saya dong. Wah, saya coba ya. Gini, saya sebenarnya mengejar Anda untuk mempertanggungjawabkan your argument mengenai ini loh. Pengajaran yang logik ini. Ini ingat ya, pengajaran ini yang diterima. Logik. Ya lo harus logik toh, betul ya? Iya, bukan logik. Itu beda lagi maknanya nanti. Iya, dia harus logik itu bahasa Inggris. Iya, masuk akal lah gitu. Ya masuk akal lah ya. Apa sifati. Ya. Nah, sebenarnya paradoksnya di sini ya. Tuhan itu beyond logik. Dan dia ketika dia mengajarkan dirinya, pengajarannya itu harus logik. Berarti gini, sebenarnya gini. Manusia itu di dalam subjektivitasnya yang harus mengukur itu logik atau tidak menurut ukurannya. Karena apa yang keluar dari diri Tuhan yang beyond logik itu pasti beyond logik. Karena apabila itu berbicara tentang dirinya, misalnya tadi Rifa bilang Tuhan satu, nah nggak mungkin 3 bla bla bla. Ya itu saya juga sepakat itu.
hal yang seperti itu ya. Nggak ada satu. Sepakat itu apa nih? tiga. Tunggu dulu, sepakat apa nih? Saya nggak Ya, tahu sepakatnya saya apa. sepakat bahwa satu itu bukan tiga, tiga itu bukan satu. Tapi Oke, tapi good. yang mau saya tekankan itu begini. Ketika Anda tadi berbicara tentang angka, kalau you percaya bahwa Tuhan transenden, Tuhan itu satu, itu berkaitan dengan logika tadi ya. Yang Anda katakan harus logik pengajarannya, satu bukanlah tiga, tiga bukanlah satu. Saya mau tagih Anda tentang parameter yang Anda harus gunakan untuk mengukur transcendentity dari Allah. Tuhan itu transenden. Dia itu transenden dalam pengertian, dia memenuhi segala ruang dan waktu. Ketika dia bereksistensi dimanapun, esensinya turut mengikutinya. Ketika dia hadir di dalam 1000 tempat secara bersamaan, apakah Tuhan itu bukan lagi satu? Yang satu itu yang Anda maksudkan sebagai apanya? Esensinya atau eksistensinya? Dan mungkinkah eksistensi? Itu ya. Dan kalau Tuhan itu hadir di dalam eksistensi atau esensinya, dan mungkin nggak Tuhan itu bereksistensi tanpa esensinya? Kalau siap. nanti dikatakan itu hanya existence, coba. Oke. Jadi satu dalam apanya dulu tuh, coba. Oke, siap. Kita bahas eksistensi dan esensi dulu ya guys. Eksistensi, keberadaan Tuhan. Ya, kita bicara tentang keberadaan Tuhan. Lalu esensi, Elia mengatakan ketika Tuhan itu eksis, dia eksis dengan esensinya. Maka esensi Tuhan itu apa? Esensi Tuhan itu tidak ada manusia yang tahu kecuali dia yang kasih tahu. Kecuali ada manusia yang ketemu Tuhan, lalu dia toel Tuhan, lalu dia tahu, oh ini esensi Tuhan ini berbulu. Wah, Tuhan ini ternyata berkulit. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, esensi Allah itu dia nyatakan kepada kami. Apa esensinya Allah? Laisa kamislihi syai'. Itu esensi Allah dulu ya. Ya. Itu dulu, pahami dulu. Lalu Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang dia nyatakan bahwa dia ahad. Satu. Apanya yang satu? Apanya yang satu? Allah adalah Tuhan yang memiliki zat dan sifatnya. Dia dikatakan Tuhan kenapa? Karena dia adalah entitas yang dia adalah zat dan sifatnya yang melampaui ruang dan waktu, yang melingkupi ruang dan waktu. Nah, dia satu-satunya yang tunggal, yang tidak ada lagi semisal dengan dia, tidak ada yang serupa dengan dia. Itulah kenapa saya katakan dia tunggal, satu-satunya ilah. Nah, tadi saya mau membantah, bentar dulu. Allah dan sifatnya dialah satu-satunya, tidak ada lagi. Jangan dibikin Tuhan kayak Lego gitu loh. Mohon maaf ya. Oh, Tuhan saya bisa dikatakan Tuhan karena dia punya hidung, terus dia punya kepala, dia punya bulu. Dia itu maaf. Yang satu itu Unirifa, Unirifa ini bisa dikatakan Unirifa adalah jasadnya dan sifatnya dan roh di dalam dirinya. Kalau Unirifa jasadnya saja dikatakan mayat. Kalau Unirifa rohnya saja dikatakan roh gentayangan. Ini makhluk. Allah bukanlah makhluk sehingga memiliki dikotomi. Karena saya katakan Allah laisa kamitslihi syai'un. Ketika apanya? Allah Tuhan itu yang satu. Nggak ada ceritanya. Oh, yang satu cuma sifatnya doang. Yang satu cuma zatnya saja. Dari apa? Tuhan itu apa? Anda mengenalinya dari apa? Kalau Dari dari Al-Quran dong. Saya bantu. Billy diam dulu biar saya. Anda mengenalinya dari apa? Saya mengenalinya dari Al-Quran. Al-Quran katakan bahwa dia adalah entitas satu-satunya yang laisa kamitslihi syai'un. Artinya tidak ada yang mirip dengan dia. Oh, seandainya dia mirip manusia, ada Tuhan. Wah, dia ternyata berhidung. Hidungnya lubangnya dua kayak. Oh, berarti dia bukan Tuhan. Kenapa? Mirip hidungnya dengan hidung manusia. Allah esensinya laisa kamitslihi syai'. Dengar dulu ya, jangan dipotong dulu. Nah, kemudian tadi Elia bilang kalau Tuhan itu eksis, maka eksis dengan esensinya, betul ya? Tapi coba saya tanya, ketika Yesus eksis, apakah esensinya adalah Tuhan? Jawab. Ya, keilahiannya nggak pernah berpisah dari pribadinya. Esensinya adalah Tuhan, betul? Esensinya adalah Allah. Oke. Tuhan itu gelar. Apakah esensinya Yesus dan Bapa sama? Sama. Oke. Apakah Bapa separuh manusia, separuh Tuhan? Oh, tidak. Ya udah, beda esensinya sudah. Apalagi? Esensi yang sama kan dalam keilahian yang bertalian.
Apanya yang ilahi di bukan diri Yesus? pribadinya loh. Ya apanya yang ilahi di diri Yesus? Anda kan tanya pribadi, Anda kan tanya Loh, esensi bukan pribadi. esensi itu adalah bukan cuman dipotek-potek kulit, bulu, dipisah dengan sifat, brother. Esensi itu adalah keseluruhan. Esensi bebek apa? Oh, bebek kaki dua. Apa sih? Oh, nggak bisa. Makanya Ayam kita juga buka kaki dua. definisi ya. Kita buka definisi ya. Biar dibuktikan. Silakan. Jadi Ngomong esensi apa sih Yesus sebenarnya? itu Tuhan yang adalah bersifat manusia. Sorry ya, ini kita jujur-jujuran ya. Esensi Yesus adalah Tuhan yang kemanusia-manusiaan atau manusia ketuhan-tuhanan. Esensi Bapa adalah full Tuhan Roh. Tidak ada Yesus sifat dari manusianya. namanya aja, Yesus itu udah merujuk kepada Di-mute eksistensi. dulu brother Kores. Kores di-mute dulu. Dari namanya aja, Yeshua. Dari nama? Iya, Dari nama apa namanya esensinya aja. Yeshua? Aduh, gimana sih? Kita pakai waktu aja deh, biar enak. Ya udah pakai waktu timer aja, nggak apa-apa. Kita bahas Timer aja esensi dulu ya, guys. Kita masuk ke esensi Tuhan. Assalamualaikum. Tunggu, sabar. Dulu aja deh. Saya pengen. Sabar. Assalamualaikum. Sabar. 1 menit dulu, 1 menit ya. Jadi kalau kita bicara esensi itu bicara hakikat. Ya. Ya, apa Jadi hakikat kalau artinya kamu- Billy? Hakikat adalah apa? Hal yang paling mendasar daripada Allah. Hak dari bahasa Nah, Arab, hak. Hak diam artinya dulu. adalah yang benar. Diam Hak dulu, artinya oke? benar. Maka Saya coba, jelasin. saya mau tahu definisi Saya- hakikat dari Billy dulu. Saya mau catat. Apa Oke, definisi saya hakikat jelasin. Billy? Aduh. Contoh ya, hakikat itu adalah hal yang paling mendasar. Contoh, Hal yang paling manusia. mendasar. Betul. Hal yang paling mendasar dari sesuatu. Nah, hal yang paling mendasar, contoh, manusia itu, hal yang paling mendasar manusia itu adalah apa? Debu dan tanah. Ini versi Alkitab. Nah, persoalannya, kalau hakikat Allah, siapa yang tahu? Ayub pun menyatakan tidak ada yang tahu hakikat Allah. Oke, Billy, apa tetapi beda di Tuhan dalam- dan manusia, Billy? Loh, manusia itu adalah ciptaan. Tuhan? Dan Tuhan kami tidak. Tuhan itu adalah pencipta. Oke, manusia adalah ciptaan. Tuhan itu pencipta. Betul. Betul. Yesus manusia bukan? Tuhan, bukan manusia. Bukan manusia? Waduh, Bukan. ternyata. Loh, Yesus bukan karena manusia ya? itu bukan. Kalau menurut saya, karena saya Barang jelasin 1 siapa menit yang baru saya tidak turun. mengimani Yesus datang sebagai manusia, dia antikristus. Oke, Billy. oke, 1 poin. Tidak ada Alkitab mengatakan bahwa bentur-benturkan Diam. Trinity dan Loh, bukan Trinity. saya kan Sabar, menanggapi sabar. Billy, Elia. Maksudnya saya Sabar. menanggapi siapa yang ngomong sama saya kan. Nanti atur aja ya pertemuan berdua Uni Enggak. bahas ini ya. No, but at Ini least aja. can you pronounce saya akan mundur, logic? saya akan mundur. It's as Saya akan logic mundur. though. Saya akan dia mundur turun. ya. Billy Oh, sih ganggu man. saya Saya sama akan Elia mundur. si Billy. Kamu kayak saya Saya lagi akan sama mundur. Elia lo tinggi lo. Billy. Si Billy goblok banget tuh anjing. Iya, Lu goblok warna banget. sampai Billy. dulu ikutan itu Tritunggal. Lu diem dulu. ikut Saya itu. mundur, saya Luanes mundur. lu. Panggil aja lah dia, saya mundur. Billy. Udah turun dia, udah turun. Iya, si Billy. Kita lagi pengen tahu esensi Tuhannya Elia tuh kayak mana. Karena kalau dikatakan, dia tadi blunder. Eksistensi itu bersama esensi. Eksistensi Yesus bersama esensinya sebagai apa? Sebagai Tuhan yang kemanusia-manusiaan. Nah, Bapa itu punya nggak sifat Tuhan kemanusia-manusiaan? Enggak. Maka esensi Bapa dengan esensi Yesus tuh beda. Nah, kita bicara dari tadi saya sudah katakan. Pengenalan Tuhan dalam perspektif Islam itu bukan kita empiriskan, bukan kita rasionalkan, tapi pengajaran Tuhan itu bisa diuji dengan rasional dan empiris. Begitu, ya. Aduh, malah Ilya kabur si Billy sih parah si Billy ih. Kita lagi nggak butuh orang-orang koplak kayak Billy, kita lagi butuh ya konon katanya si Ilya kan punya ilmu filsafat, ya kan. Lanjutlah Pera sama Bang Jibril, kesel aing mah. Elia tolong dong, Elia naik ke komal aku, kalau nggak aku ke komal kamu Elia. Enggak, dari tadi logic itu artinya take something. Logic itu logic. Jadi Iya, dia pronounce udah logic benerin jadi tadi, artinya beda. No, kan katanya S1 bahasa Inggris. No, let's Iya, aku udah speak it in ngajarin English dia then. Bang, logic aku bilang Bang. Yeah, there is a difference Logic, between logic. logic and logic. It's Ya kan Yes. dia ngomong Elia. Iya, there you go. iya There you Elia. go. No, I mean he got a better pronunciations and all that, right? So I think. Bang Jibril say Elia is have a good English, but when he say about logic, gitu loh maksudnya Cebi. Dia salah padahal dia Ya kan bahasa Inggrisnya kemana? kata- Aduh, kemana? parah Aduh. kali sih. Aduh, padahal tadi asik Bang banget Uni, tuh. sejauh tetap Tritunggal tetap Si Billy emang sengaja ini kali ya. Si Billy kayaknya panas dia karena dia oneness. Yo.
Kristen ya? Ya. Oke, yang tadi tuh seru banget dijawab dengan filsafat tuh. Oke, kita bahas ya. Seru banget nih kita bedah pikiran Elia nih ya. Tunggu, spidol aku mana? Nah. Kejauhan itu papannya, woi. Itu naikkan kebenaran Cebi, ada Oten satu lagi tuh biar kita babat di sini esensi Tuhannya mereka tuh kayak mana. Mana kebenaran? Enggak. Hilang loh. Wah, itu Enggak, orang-orang Kristen ini takut Elia ini hancur di hadapan kita karena cuman Elia satu-satunya yang mereka anggap bisa menyelamatkan imannya dengan bahasa-bahasa kerennya tapi lezik ternyata, bukan lezik. Iya, simak baik-baik. Ini esensi pertanyaan dari Elia tadi ya. Pengajaran dari Tuhan logik. Ini dia arti logik aja nggak tahu nih pasti. Udah, Tuhannya unlogik. Ini yang dia tanya. Bagaimana unlogik bersatu dengan logik? Sekarang kita bahas dulu logik itu apa. Jangan asal. Jadi sebenarnya esensi yang harus Elia tanyakan. Kalau saya jadi Elia saya tanya gini. Tuhannya abstrak. Bagaimana Tuhan menjelaskan keabstrakan dirinya? Seharusnya seperti itu. Gitu. Sekarang gini. Kita bahas. Oke. Sekarang kalau kita mengatakan Tuhan ini unlogik salah. Karena apa? Arti logik itu gini. Ketika ada rasio, kalau dalam bahasa mantiknya makul awal dan makul sani, rasio, kemudian bersanding rasio tersebut, hasilnya konklusi. Arti konklusi apa? Kesimpulan yang konkret kemudian bisa dinalarkan, kemudian diiyakan. Itu logik. Sekarang gini. Ketika ada rasio yang bersifat unlogik itu bagaimana? Ketika saya bilang, ini rasio ya. Misalnya api. Ada satu lagi panas. Dua rasio di sini. Ada satu rasio api saat kita udah mengenal api, ada rasio panas saat kita mengenal panas. Bersanding dua rasio tersebut logik. Itu yang dinamakan dengan logik. Udah? Sekarang ada rasio satu lagi, dingin. Kita sudah tahu dingin, kita sudah tahu api. Ketika penyandingan di antara dua rasio apa itu api, apa itu dingin, kita sandingkan, tidak didapati api itu dingin, maka unlogik. Sekarang gini, saat kita membahas Tuhan, dirinya bukan unlogik. Diri Tuhan itu logik. Dari mana kita tahu dirinya logik? Sekarang kita bahas. Di saat Kristen mengatakan adalah Tuhan bisa jadi manusia. Islam mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Artinya apa? Tuhan beda daripada semua ciptaan, beda. Kita bedah sekarang. Saat kita membedah, pertama, kita punya akal. Salah satu kehebatan akal yaitu punya pembeda. Oke, ketika dia punya pembeda disuguhkan kepada manusia. Kata misalnya apa? Pensil. Ini lagi diferensial lagi nih. Pensil, tembok, asbak, tokek, charger dan semuanya. Menunjukkan apa? Tokek bukan charger, charger bukan tokek, pensil bukan tembok, tembok bukan papan, papan bukan apapun, dan papan juga bukan manusia. Tiba-tiba disuguhkan kita dengan kata Tuhan. Menunjukkan otak kita punya pembeda. Otomatis Tuhan ini beda dengan apapun. Logik atau enggak? Laisa kamitslihi syai'un. Menunjukkan apa? Bahwa Islam menjanjikan pemikiran logik terhadap pemikiran unlogik terhadap Tuhan. Sekarang disebutkan lagi, Tuhan itu satu. Qul huwallahu ahad. Disebutkan lagi dalam ayat, jangan memandang Tuhan, jangan katakan Tuhan itu dua. Tuhan itu tetap satu. Kenapa harus satu? Kan gitu menjadi pertanyaan di dalam pola pikir. Oke, kita sebutkan. Kita bangun konklusi ke arah salbiyah. Artinya apa? Seandainya Tuhan dua, ada Tuhan A dan Tuhan B, otomatis Tuhan B bisa membunuh Tuhan A, Tuhan A bisa membunuh Tuhan B. Jika Tuhan B menciptakan sesuatu, Tuhan A setuju, maka dia bukan Tuhan. Jika Tuhan A menciptakan sesuatu, Tuhan B setuju, maka dia bukan Tuhan. Maka menunjukkan apa? Sempurnalah qul huwallahu ahad. Artinya apa? Yang satu tetap satu. Kenapa? Syekh Al-Khawarizmi, penemu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan kosong. Kenapa beliau mengambil konsepsinya daripada qul huwallahu ahad? Karena itulah logika tentang the one. Apa itu the one? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa kosong ada di akhir? Kenapa kosong ini ada di akhir? Di dalam kitab
Dalam kitab Umul Barahin diceritakan bahwa inilah kelogikaan daripada ulama-ulama Islam. Al-Khawarizmi mengambil kata satu. Karena arti kata satu ini bukan tercipta daripada nol. Apa artinya? Huwal awalu, huwal akhiru, huwal dhahiru. Artinya apa? Tidak ada ketiadaan yang menciptakan Tuhan. Ada nggak nol tambah berapa yang menghasilkan satu? Nggak ada. Nol tambah satu kita bilang. Bagaimana kita akan menambahkan satu sedangkan satu yang sedang kita cari? Menunjukkan apa? Yang namanya ahad tidak pernah berawal daripada kata nol. Menunjukkan apa? Tidak ada awal pada Tuhan. Akan tetapi ketika satu telah ditemukan, adanya Tuhan setelah ditemukan, maka dari satu bisa menciptakan dua, bisa menciptakan tiga, bisa menciptakan 4, 5, 6, 7, 8, 9 hingga unlimited. Karena tidak ada penjumlahan apapun yang tidak bisa ditambah dengan satu. Menunjukkan apa? Penciptaan Allah ini unlimited. Kemudian, kenapa ada nol di akhir? Kenapa ada nol di akhir? Menunjukkan apa? Setiap dua ketika dua kurang dua, artinya apa? Ketika satu ditambah satu hasilnya dua. Menunjukkan apa? Ketika Tuhan berhasil menciptakan makhluk. Ini makhluk. Karena apa? Berhasil diciptakan oleh Tuhan. Kemudian makhluk itu diwakili oleh ketiadaan. Makanya setelah 9 ada angka 0. Untuk menunjukkan apa? Setiap makhluk ketika dikurang dengan makhluk tersebut maka hasilnya 0. Kita mengatakan ketika Tuhan dikurang dengan Tuhan sama dengan 0 ketiadaan. Menunjukkan apa? Mustahil Tuhan 2. Tapi makhluk berhasil untuk banyak. Akan tapi mustahil Tuhan 2. Maka sempurnalah penjabaran kita tentang the one, yaitu apa? Qul huwallahu ahad. Maka menunjukkan apa? Bahwa inilah Tuhan itu logik. Dari mana logik? Seandainya Al-Quran tidak ada, Bible tidak ada, ini apapun, semua kitab tidak ada, pasti kita tidak akan pernah mau menerima. Saya bilang nih dengan premis saya, Tuhan kodok. Ketika kita tidak punya Bible dan apapun, kita menuhankan kodok. Kita tinjau daripada kodok. Kodok ini lemah, diinjak mati. Otomatis pola pikir kita yang logik akan menolak Tuhan yang lemah, Tuhan yang mati, Tuhan yang berbentuk, Tuhan yang gagal di dalam pola pikir kita. Akan tapi Islam menyuguhkan apa? Laisa kamitslihi syai'un wallahu ghaniyun 'anil alamin. Qul huwallahu ahad. Kemudian apa? Kullu syai'in halikun illa wajhah. Menunjukkan apa? Bahwa penjabaran Islam di dalam Al-Qur'an membersihkan nama Tuhan daripada kelemahannya. Kelemahan Tuhan dinafikan di dalam Islam. Karena apa? Tanpa adanya kitab suci, nggak ada orang gila yang percaya Tuhan itu lemah. Berarti kata-kata tadi Tuhan itu logik, pengajarannya juga logik. Untuk menunjukkan inilah Tuhan yang sebenarnya. Saat logikamu berada di klimaks pemikiran, kemudian mendapati Tuhan yang maha apapun. Sekarang kita bahas ketuhanan Kristen. Tuhan manusia. Kita berbicara istihalah khariji, istihalah zati. Apa itu istihalah? Kemustahilan. Jika ada sesuatu yang tidak mungkin Tuhan ciptakan, maka dia gagal jadi Tuhan. Termasuk apabila Tuhan tidak bisa jadi manusia, maka dia gagal jadi Tuhan. Menunjukkan apa? Tuhan bisa nggak jadi manusia? Bisa pada zatnya. Seperti contoh Bang Jibril. Bisa nggak Bang Jibril makan tai? Kalau dia tidak bisa, maka dia tidak punya mulut, maka dia bukan manusia. Pasti dia bisa makan tai. Begitu juga. Ini artinya apa? Tidak ada kemustahilan pada zatnya Tuhan. Akan tetapi mustahil pada khariji. Artinya apa? Tidak diterima akal, akan kemudian hal tersebut bisa ada. Seperti Bang Jibril dikatakan waras, tapi dia makan tai. Secara khariji, secara waqi', secara kejadian, tidak akan pernah diterima Bang Jibril yang makan tai sebagai orang pemilik akal dengan pola pikir yang waras. Menunjukkan apa? Tuhan bisa nggak jadi manusia? Pasti. Namun layakkah dia menjadi manusia? Sekarang kita bedah. Yang namanya manusia pasti lapar, pasti ngantuk, pasti tidur, pasti segalanya. Menunjukkan apa? Lemah. Yang namanya Tuhan kuat, kuasa, mencipta dan apapun. Menunjukkan apa? Kuat, lemah, bersanding di dalam satu wadah. Mustahil ataukah konklusi konkret?
pasti mustahil. Otak manusia yang berpikir dan logik, kuat dan lemah bersanding dalam satu wadah, sudah tentu mustahil. Maka apakah dalam mencari Engkau, duhai Tuhanku yang maha kuat, kami harus membuang akal? Sedangkan Engkau menciptakan akal dengan kesempurnaan pola pikir. Kami tahu beda asbak dengan beda aspal. Bagaimana kedatanganmu, wahai Tuhan, yang kemudian kami samakan? Sudahkah kita berakal? Itu konsekuensi yang saya bilang tadi. Islam Tuhannya logik karena memiliki kuasa penuh terhadap makhluknya, dan pemberitaannya di dalam Al-Quran pasti logik. Sekian. Itu seru banget. Terakhir dari Uni ya, sebelum Uni turun, Uni closing statement. Oke, saya mau turun habis ini, tapi saya closing statement dulu. Yang pertama, ada perbedaan saya dengan Daman, tidak masalah. Saya bertawakuf dengan perbedaan ini. Saya masih tetap mengatakan Tuhan beyond logic, karena laisa kamitslihi syai'un. Tapi pengajarannya itu logik. Nah, sampai di sini saya berbeda dengan Daman. Allah itu laisa kamitslihi syai'. Tidak bisa diempiriskan, tidak bisa dirasionalkan. Laisa kamitslihi syai' itu adalah dasar umat Islam yang menunjukkan bahwa Allah itu tidak pernah bisa masuk akal. Tapi pengajaran Allah pasti masuk akal karena Allah mengajarkan manusia berakal. Makanya Islam diberikan untuk manusia yang berakal. Ada manusia yang tidak berakal, tidak dikenai syariat. Kenapa? ODGJ. Nah, kenapa Islam dikenakan syariat kepada orang berakal? Karena manusia berbeda dengan hewan yang diberikan syariat. Apa? Hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan yang berpikir. Maka perbedaan manusia dengan monyet adalah bukan karena bulunya lebih panjang, lebih pendek, tapi karena dia berakal. Nah, lanjut. Hukum-hukum Islam itu diajarkan. Ada dua yang harus diperhatikan. Info dari Allah dan pengajaran Allah itu berbeda. Pengajaran adalah perintah, larangan, dan semua yang Allah ajarkan. Tapi info dari Allah tidak semua logik. Contoh neraka surga itu informasi, kejadian yang goib. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ghaib beyond logik. Artinya semua isi Al-Quran itu silahkan buktikan dengan logik bagi yang memang terlogikan, tapi tidak semua bisa diempiriskan. Kenapa? Ketika Allah bicara surga neraka bisa empiris? Tidak. Artinya ketika sudah ada 80% pemberitahuan dari Allah itu logik, maka 20% itu menunggu masa untuk pembuktiannya. Kenapa saya harus menolak Al-Quran? Ya, 20% ini bukan berarti tidak logik, tapi belum terbukti. Apakah 20% ini tidak terbukti? Belum terbukti tidak sama dengan tidak terbukti sama sekali. Maka perkara surga, neraka, tentang kejadian sebelum Nabi Ibrahim itu sesuatu yang belum terbukti. Tetapi akan terbukti. Makanya kata Allah, nanti kita umat Islam bisa melihat Allah sebagaimana melihat bulan dengan terang benderang. Artinya apa? Allah itu memiliki hijab, tak terindra, maka tak akan bisa masuk ke akal saya, karena Allah pencipta akal dan Allah tidak akan masuk kepada ciptaannya. Ya, Allah pemilik surga, pencipta surga, Allah tak akan butuh surga untuk ditempati. Allah ciptakan keledai, Allah tidak akan menunggangi keledai. Allah ciptakan perempuan, dia tidak akan menumpang di rahim perempuan. Tapi Allah adalah Tuhan yang tak bergantung kepada makhluk, tapi makhluk yang bergantung kepadanya. Apalagi Tuhan yang digantung sama makhluk. Closing statement saya adalah Allah beyond logic karena laisa kamitslihi syai'un, pengajarannya masuk akal, informasinya tidak semua bisa ternalar karena ada peristiwa gaib yang Allah sampaikan. Nah, hukum-hukum agama Allah itu semua masuk akal, tapi tidak akan pernah bisa diakal-akali karena agama Islam untuk manusia berakal, karena Allah mengajarkan manusia yang berakal. Jadi bedanya Islam dengan Kristen adalah Islam ajaran masuk akal, Kristen ajaran yang diakal-akali. Itu perbedaannya ya, closing statement saya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih waktu dan tempat. Ikhwah fisabilillah yang ada dimanapun. Silakan Kang Chan mungkin menambahkan. Saya izin turun Daman. Terima kasih.